Tes, tes, tes. Suara saya kedengaran enggak? Kasih feedback dong, ayo. Suara saya cukup kedengar? Feedback. Selamat hari Minggu. Bagaimana suara saya kedengaran apa enggak ya? Dengaran, oke. Salve fratres, te iterum videre patris allegro veritas liberavit vos. Pertanyaan yang mau kita bahas dalam katekese kita bersama sore hari ini adalah, apakah salib itu rencana iblis atau rencana Allah? Nah, minggu lalu Gereja Katolik baru saja merayakan pesta salib suci, dan saya masih ingat dengan jelas karena pada saat itu, pada malam minggunya itu, saya membawakan sebuah rekoleksi untuk para frater dengan judul ya Paradoks Salib dari Yohanes bab 3 ayat 13 sampai 17, sebuah ulasan yang menarik ya. Nah, kemudian baru-baru ini netizen polemikus, netizen yang rajin mengamati para polemikus Kristen, mendapatkan tontonan perdebatan antara kayaknya Edi Stivi dan Pak Bombom ya. Dua-duanya berdebat habis-habisan apakah salib itu rencana Allah atau rencana iblis. Nah, sebenarnya sederhana tapi diperdebatkan habis-habisan karena tidak punya landasan metafisik untuk menetapkan. Ya, jadi pola pikir keduanya itu pola pikir ala Protestan atau salahnya di situ. Jadi kita tahu bahwa ternyata Protestantisme tidak bisa menyelesaikan masalah. Mari kita lihat pokok perdebatannya yang coba saya rangkum. Yang pertama, Edi Stivi bersikeras bahwa penyaliban Yesus bukanlah rencana Allah Bapa, melainkan rencana iblis. Ya, Edi Stivi posisinya rencana iblis ya. Rencana iblis. Nah, dia mengutip Yohanes 8 ayat 42 sampai 44, menekankan bahwa ahli Farisi dan orang Farisi yang ingin membunuh Yesus disebut anak iblis. Oke. Disebut anak iblis oleh Yesus sendiri, sehingga keinginan menyalibkan Yesus berasal dari iblis. Kelihatan masuk akal ya. Ya. Penyaliban itu dia menggunakan Yohanes 8:42-44. Nah, bagaimana dengan tanggapan seorang pendeta senior yang senior malang melintang di sosial media? Pendeta Bombom menolak keras tafsiran itu. Bagi dia, mengatakan penyaliban Yesus sebagai rencana iblis, ya, berarti menolak inti dogma Kristen, yaitu bahwa salib adalah bagian dari rencana keselamatan Allah. Kelihatannya sebenarnya tidak perlu menjadi perdebatan seandainya pendeta Bombom mengelaborasi apa yang dimaksud dengan rencana keselamatan, apa yang dimaksud dengan bagian dari rencana keselamatan Allah. Kuncinya di sini, ya, kuncinya di sini. Sebenarnya pendeta Bombom bisa mengelaborasi bagian ini. Salib adalah bagian dari rencana Allah. Kenapa itu bisa menjadi perdebatan yang sia-sia? Karena Pak Pendeta Bombom tidak mengelaborasi ini. Ini yang penting, dan ini butuh landasan metafisik yang kukuh. Kalau tidak, selesai. Umat atau jemaat akan terombang-ambing. Di mana yang benar sih, rencana Allah atau rencana iblis? Rencana iblis atau rencana Allah? Rencana Allah atau rencana iblis? Tidak, itu rencana Protestan sebenarnya. Mari kita lihat gaya perdebatan mereka ya. Gaya perdebatan. Oke. Edi Stivi ini seperti biasa tampil provokatif, ya, provokatif. Bahkan menyebut orang Kristen yang percaya penyaliban sebagai rencana Bapa itu gila. Nah, kalau penyaliban sebagai rencana Bapa, kalau kita percaya hal itu berarti you are crazy, loco, un poco loco katanya, gila, sambil menempelkan jari di jidat. Ya, maksudnya mau gaya metal tapi tapi sana bisa. Oke. Jadi dia tampil provokatif, gaya edisi begitu. Kita hargai his own style to be in the social media. Oke. Nah, pendeta Bombom yang sudah, ya, pendeta Bombom setahu saya dia sudah malang melintang di dunia sosial media, tersinggung berat. Pendeta Bombom tersinggung berat karena pernyataan itu dianggap melecehkan iman Kristen. Ya. Pernyataan tersebut dianggap melecehkan iman Kristen, terutama Kristen arus utama. Arus utama ini maksudnya apa? Kristen hanya satu saja, Katolik. Ya.
Protestan dan apa itu kan terbukti bingung semua seperti ini. Jadi Pak Bom tersinggung berat karena pernyataan itu dianggap melecehkan iman Kristen yang dia dia copy dari Katolik maksudnya. Diskusi kemudian jadi panas, saling serang, lebih mirip tontonan viral daripada percakapan teologis yang tenang. Itu makanya Patrice Allegro tidak masuk ke ranah murahan seperti itu. Nah, dampaknya apa? Jemaat dan penonton jadi bingung. Ya, jemaat dan penonton jadi bingung. Jadi saya sudah beberapa kali ditanya oleh netizen sejak kemarin ya. Apakah penyaliban itu memang rencana Allah atau rencana iblis? Ya kan? Nah, secara publik kekristenan tampak terpecah. Tampak terpecah dan menjadi bahan hiburan. Tapi sebenarnya esensinya seperti itu. Protestan memang terpecah dan menjadi bahan hiburan. Karena dua tokoh ini sama-sama Protestan, jadi adu argumen secara emosional. Atau dengan kata lain, kita sedang menyaksikan mereka berdua baku naik argumen. Nah, jadi ini yang baku naik, contoh baku naik ini sudah kita nonton di sini. Jadi inti percakapan inti dari dua kebaku naikan ini adalah tarik-menarik tafsiran. Ya, siapa memutuskan bahwa tafsiran mana yang benar? Salib sebagai rencana ilahi untuk keselamatan versus salib sebagai jebakan iblis untuk membinasakan Yesus. Dengan bumbu dramatisasi ala Protestan yang membuat perdebatan jadi viral. Jadi maksudnya di sini ya, perdebatan viral. Jadi tujuan Protestan sebenarnya di sini ya. Ajak-ajak Allegro juga sebenarnya di sini. Membuat perdebatan jadi viral. Oke, sudah paham ya pertahapan. Oke, kalau diteruskan lebih jauh, saudara-saudariku, persoalan ini sebenarnya menyentuh inti metafisika iman Kristen. Ya, ini metaphysics of Christianity, the metaphysics of Christianity. Ini menyentuh metafisika iman Kristen. Apakah penderitaan dan kejahatan bisa masuk dalam rencana Allah tanpa menjadikan Allah sebagai penggagas kejahatan? Jadi persoalannya ada di sini, bro. Ini, ya, this is the problem of your viralitas. Apakah penderitaan dan kejahatan bisa masuk dalam rencana Allah tanpa menjadikan Allah sebagai penggagas kejahatan? Nah, sebagai orang yang belajar metafisika secara formal, walaupun mungkin terus setiap kali ujian, tapi mari kita bahas. Bereskan secara metafisik, tidak usah pakai pemanis ala apa. Jadi tesisnya seperti ini, saudara-saudariku. Salib adalah rencana keselamatan Allah yang terlaksana melalui, ya, bukan berasal dari ya. Salib adalah rencana keselamatan Allah yang terlaksana melalui niat jahat iblis dan manusia yang diizinkan Allah serta ditaklukkan ke tujuan ilahi. Ya. Tangkap, rencana keselamatan Allah melalui niat jahat iblis dan manusia yang diizinkan Allah serta ditaklukkan ke tujuan ilahi. Iblis bermaksud membinasakan, Allah menata peristiwa yang sama itu menjadi penebusan. Ya, di sini. Nah, satu kejadian multi agensi, banyak yang bertindak, beda tujuan dan hierarki sebab. Satu kejadian itu penyaliban, multi agensi, banyak pelaku, beda tujuan, masing-masing punya, dari banyak pelaku ini masing-masing punya tujuan sendiri, dan ada hierarki sebab. Hierarki sebab, ya, dalam metafisika klasik itu hierarki sebab itu ada kausa prima dan kausa sekunder, penyebab pertama dan penyebab sekunder. Nah, mari kita bahas dari kerangka metafisik, terutama dari segi Thomistik, secara singkat saja ya, tidak usah elaborasi panjang-panjang. Yang pertama, kausa prima dan kausa sekunda, sebab pertama dan sebab kedua. Allah yang adalah kausa prima menggerakkan segala yang ada sebagai kausa essendi, artinya alasan untuk berada, penyebab keberadaan, kausa essendi. Jadi kausa prima itu menyebabkan segala sesuatu itu menjadi sebagai kausa essendi, menggerakkan segala yang ada sebagai kausa essendi. Nah, manusia dan malaikat termasuk yang jatuh, itu iblis, malaikat yang jatuh itu, manusia dan malaikat bertindak sebagai sebab-sebab kedua, kausa sekunder, penyebab-penyebab sekunder.
pada tindakan jahat Allah menopang aktus sejauh adanya. Jadi pada suatu tindakan yang jahat seperti saya mencuri sapi teman di sebelah, ya, sapi terlalu besar, saya mencuri ayam tetangga, Allah itu menopang aktus dari menopang tindakan mencuri itu sejauh tindakan itu ada, ya, bukan cacat moralnya. Jadi tindakan itu ada, ya, karena Tuhan tidak bisa, Tuhan tetap memberikan eksistensi kepada kamu. Jadi kalau kamu buat sesuatu, ya tindakan itu jelas tetap ada. Allah tetap menopang aktus itu, bukan cacat moralnya. Cacat moral itu you yang secara bebas PDO, lu yang harus sudah tahu bahwa ini curi ayam itu salah, kenapa kau pencuri ayam, jadi kau tanggung jawab di situ. Tapi kalau kau buat sesuatu sebagai manusia, aktus itu sejauh ada, ya ditopang oleh Tuhan. Nah, cacat atau malum yang curi ayamnya itu lahir dari kehendak menyimpang dari Patris Allegro. Jadi pada tindakan jahat seperti Patris Allegro, contoh Patris Allegro menyolong ayam, itu Allah menopang aktus nyolong ayam itu sejauh aktus itu ada, bukan cacat moral dari nyolong ayam itu. Cacat moralnya nyolong ayam itu lahir dari kehendak Patris Allegro yang menyimpang sebenarnya, ya kan? Bisa tangkap. Itu soal causa prima dan causa secunda. Nah, di sini ada yang dinamakan actus cum defectu. Tindakan nyolong ayam itu ada karena Allah, tetapi cacatnya karena Patris Allegro. Nah, di sini sudah dapat actus cum defectu. Jadi itu bukan actus benar-benar yang sesuai dengan kehendak Allah, tapi actus cum defectu. Tindakannya ada karena Allah, cacatnya karena pelaku. Tindakan dengan kekurangan. Actus ini, actus tindakan, cum bersama dengan defectu, artinya kekurangan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua soal voluntas Dei, kehendak Allah. Kehendak Allah itu bersifat efektif versus permisif. Kehendak Allah yang efektif artinya menghasilkan sesuatu, permisif artinya mengizinkan sesuatu. Nah, voluntas Dei, Allah tidak menghendaki kejahatan sebagai kejahatan, tetapi Allah tidak menghendaki kejahatan kuah kejahatan, tetapi mengizinkan permisif demi kebaikan yang lebih besar. Ya, makanya dari Agustinus itu ada muncul istilah felix culpa. Felix culpa itu kalau kamu dengar baik-baik waktu malam Paskah, itu pujian malam Paskah itu ada ungkapan oh felix culpa, oh dosa yang membahagiakan, oh kesalahan yang membahagiakan. Felix culpa, karena Tuhan mengizinkan sesuatu yang jahat itu demi kebaikan yang lebih besar. Ya, tujuan terakhirnya itu yang penting. Ya. Salib itu kehendak efektif untuk menebus. Jadi Tuhan maunya itu untuk penebusan, tapi permisif atas pengkhianatan dan kebencian yang mengantarnya. Jadi salib itu kan multi agensi kan, ada Pilatus, ada siapa? Prajurit, ada Kayafas, ada siapa lagi banyak, ada Simon Kirene, ada Yesus sendiri, itu kan multi agensi. Ya. Tapi ya masing-masing itu punya tujuannya sendiri. Kirene itu tujuannya apa, Pilatus tujuannya apa, Kayafas tujuannya apa, Serdadu itu tujuannya apa, begitu. Masing-masing punya tujuan. Nah, salib itu kehendak efektif diinginkan oleh Tuhan untuk penebusan, tapi permisif diizinkan terjadinya pengkhianatan dan kebencian mengantar penyaliban itu supaya mencapai tujuan final, yaitu penebusan. Ya, bisa tangkap kan seperti ini. Yang ketiga soal konkursus dan teleologi. Ya, konkursus itu maksudnya keserempakan, kesatuan, keserupaan. Teleologi itu maksudnya tujuan akhir. Nah, beberapa agen, beberapa pelaku, agen ini bahasa Latinnya agere artinya melakukan, agen artinya pelaku. Kita punya bahasa Indonesia juga agen kan, agen itu pelaku, penindak, petindak lebih tepat, bukan penindak. Ya, beberapa agen bisa bertindak atas peristiwa yang sama dengan tujuan berbeda. Seperti tadi saya katakan kan, ada Pilatus, ada siapa, Simon Kirene juga ada prajurit, ada ya prajurit juga ada banyak. Lalu ada Kayafas, Imam Agung, siapa, Yudas juga ada di situ, dan seterusnya. Iblis juga, Tuhan juga ada di situ, Yesus sendiri jelas-jelas di situ. Nah, beberapa agen dapat bertindak atas peristiwa yang sama dengan tujuan berbeda. Ya. Iblis itu, ya tujuan apa? Tujuan akhirnya yang berbeda di situ. Iblis final cause-nya itu pembinasaan.
ya, teleologinya pembinasaan. Apa tujuan akhir iblis melakukan penyaliban itu? Iblis merencanakan penyaliban itu pembinasaan. Nah, kalau para penguasa, ada Pilatus, ada Kayafas, ada Imam Agung di situ, dan masa orang banyak yang berteriak salibkan dia itu, final cause-nya itu politik, iri, dendam kepada ini Patricia Legel. Oh, bukan Patricia Legel, Yesusnya, kepada Tuhan Yesus, ya. Politik itu para penguasa dan masa yang berteriak-teriak salibkan dia. Final cause-nya politik, iri, dan dendam. Sementara Kristus yang juga ada dalam peristiwa itu, bertindak dalam penyaliban itu, final cause-nya adalah ketaatan dan kasih, ya. Dan Allah Bapa, final cause-nya ya keselamatan dunia. Jadi bisa kita bedakan, agen itu sama-sama bertindak, tapi teleologinya berbeda. Ada konkursus tindakan, tapi ada teologi yang berbeda. Iblis pembinasaan, para penguasa dan masa politik, Kristus ketaatan dan kasih, Bapa keselamatan dunia. Ini soal final cause, sebab akhir. Nah, mari kita lihat yang berikut, kebebasan dari putra secara proksimal, ya, pada tingkat dekat, secara dekat ya, proximity, ya kedekatan, secara ya kedekatan, tapi bukan soal jarak ya, secara dekat, proksimal, orang jahat menyalibkan, ya, secara prinsipal, dari prinsipnya Kristus itu justru menyerahkan diri. Jadi kelihatan penyebab dekatnya itu sepertinya orang jahat itu yang menyalibkan, atau iblis yang dia suruh orang merasuki orang lalu menyalibkan. Tapi secara prinsipal Kristus sendiri yang menyerahkan diri. Nah, ini dari Yohanes bab 10 ayat 18. Tak seorang pun mengambilnya dariku, aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Ingat, kehendakku sendiri. Nah, ini merobohkan klaim murni rencana iblis dari sini. Yohanes 10 ayat 18 merobohkan klaim murni rencana iblis. Penyaliban itu bukan rencana iblis. Mari kita lihat yang berikut, ada jangkar dari kitab suci ya. Yang pertama, rencana ilahi plus tanggung jawab manusia. Menurut rencana dan pengetahuan Allah, kamu menyalibkan dan membunuhnya. Bisa baca di Kisah Para Rasul bab 2 ayat 23, bandingkan juga dengan Kisah Para Rasul bab 4 ayat 27 sampai 28 dan Lukas bab 22 ayat 22. Kemudian baca juga nubuat soteriologis. Soteriologis itu maksud nubuat penebusan. Yesaya bab 53 dan 1 Korintus bab 15 ayat 3. Bisa berhenti untuk baca. Saya tidak usah baca. Kemudian kebebasan Kristus itu Yohanes bab 10 ayat 18 yang tadi kita singgung. Kemudian ada motif jahat di bawah providensi. Kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Kejadian bab 50 ayat 20. Silakan. Motif jahat itu ada di bawah providensi loh. Jadi Allah mengizinkan kejahatan untuk suatu kebaikan yang lebih besar. Kemudian Yohanes bab 8 ayat 44. Ini andalan dari kubu rencana iblis ya, rencana iblis. Itu menyasar asal moral ya, sumber moral para pembenci, itu anak si pendosa, bukan membatalkan providensi Bapa atas Paskah itu sendiri. Di 8:44 yang dikutip oleh Edis TV itu menyasar pada asal moral, bukan membatalkan providensi penyelenggaraan Bapa atas Paskah. Nah, di mana sebenarnya logikanya tidak beres, atau di mana titik di mana mereka berdua tidak lurus logika? Yang pertama, equivocation atas kata rencana ya. Mereka menggeser dari intensi moral pelaku, iblis atau manusia, ke dekret providensial Allah. Ini dua level yang berbeda ya, karena tidak belajar filsafat kan, atau mungkin sengaja mengaburkan filsafat ya. Ada intensi moral pelaku dan dekret providensial Allah, dua hal yang berbeda, dua level yang berbeda. Kemudian ada non sequitur dari Yohanes bab 8 ayat 44. Ini kesalahan Edis. Fakta bahwa para pembenci itu anak iblis tidak sama dengan kesimpulan bahwa salib adalah rencana iblis. Tidak, non sequitur tapi dipaksakan ya. Logika harus jelas ya. Kemudian mengabaikan multi agensi. Mungkin ini yang sama-sama tidak bisa, mungkin tidak sadar ya, tidak sadar. Mengabaikan penyaliban itu sebagai multi agensi. Agensi ini bukan sekedar yang pergi dan paku salib, itu bukan.
bagaimana menyebabkannya terjadi seperti itu, multi agensi. Peristiwa kompleks tidak boleh direduksi ke satu pelaku tunggal, ya. Kitab suci sendiri memegang prinsip, ini sampai sini kita, prinsip Katolik ini. Prinsip Katolik yang prinsip Protestan itu keliru karena either or, ini prinsip Protestan. Jadi keduanya itu terjebak dalam either or. Nah, ini either or, ini pola pikir Protestan biasanya di sini. Either or itu artinya atau. Sementara prinsip dari kitab suci sendiri dan prinsip Katolik adalah both and, kedua-duanya. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 23. Jadi sampai sini kita tahu ini masalahnya muncul dari pola pikir Protestan. Sudah pernah saya singgung di video-video sebelumnya. Itu out namanya. Jadi atau Tuhan atau iblis. Nah, jadi dua-dua akan bermain-main di situ. Tidak Tuhan, tidak iblis, tidak Tuhan, tidak iblis, tidak Tuhan, tidak iblis, tidak akan selesai. Tapi pola pikir gereja Katolik Tuhan dan iblis. Ya, iblis itu kan ciptaan Tuhan dong. Iblis bukan lawan Tuhan. Iblis bahkan dikendalikan oleh Tuhan juga, ya kan? Jadi sampai sini siapapun Tuhan yang lebih hebat, Tuhan Katolik, begitu. Tuhan dan iblis, dan posisi Tuhan kausa prima, iblis kausa sekunda. Ya, selesai. Sudah toh? Selesai. Tapi mari kita formulasikan rekonsiliasi, terutama untuk umat-umat kita yang mau belajar. Iblis merancang kebinasaan, manusia mengeksekusi karena dosa, Kristus dengan bebas menyerahkan diri, Bapa menata semuanya bagi keselamatan. Maka salib bukan rencana iblis dalam arti determinasi final. Itu rencana Bapa yang mengalahkan rencana iblis dari dalam peristiwa yang sama. Sabar sedikit ya. Jadi ada 5 kalimat untuk publik. Ini tidak perlu viral, tapi yang penting jelas. Yang pertama, salib tidak lahir dari kehendak Allah Bapa, karena itu mustahil. Mustahil dari Allah sumber kebaikan datang kejahatan, tidak bisa. Itu kecuali yang buruk tidak bisa, yang jahat tidak bisa datang dari Allah. Yang kedua, kejahatan, pengkhianatan, dengki, kekerasan itu berasal dari iblis dan manusia. Kemudian yang ketiga, Allah mengizinkan itu, menundukkan semuanya ke tujuan penebusan, dan Kristus secara bebas mempersembahkan diri. Itu inti keselamatan. Dan kelima, jadi rencana iblis adalah niat jahat, sedangkan hasilnya tunduk pada rencana Allah. Jalan keluar praktis untuk Anda yang mau menjelaskan kepada teman-teman secara apologetik dan katekese, ada pembedaan 4 asal setiap kali bahas salib. Ada niat iblis, ada kebencian manusia, ada ketaatan putra, dan providensi Bapa. Kemudian ada 2 kalimat emas, Kisah Para Rasul bab 2 ayat 23, rencana Allah plus kamu menyalibkan. Dan Yohanes bab 10 ayat 18, kebebasan Kristus. 2 ayat ini mematikan reduksionisme. Kemudian rujuk katekismus 599 sampai 618. Kematian Yesus adalah bagian dari rencana penyelamatan Allah. Allah mengizinkan tindakan lahir dari kebutaan tanpa menjadi penyebab dosa. Setiap pelaku tetap bertanggung jawab. Dan metode dialog, hentikan siapa rencana siapa sebagai duel tunggal, pindahkan ke hierarki sebab dan tujuan. Nah, sampai sini baru kita yang posisi Katolik akan jago bisa ke skala di sini. Tunjukkan bagaimana kejahatan ditaklukkan, bukan disulap dan hilang. Jadi my friends, salib bukan rencana iblis yang menang, melainkan rencana Allah yang menang dengan menelan rencana iblis. Itu keras kepala realis, ya. Seorang realis seperti Padre Allegro. Allah tidak mensponsori dosa, namun berdaulat menata bahkan dosa untuk menghasilkan keselamatan. Di Golgota, rencana iblis dibocorkan dari dalam dan diubah menjadi Paskah. Follow for more into the jungle of Protestantism. Oke, cukup di sini karena saya ada tamu ya.